datang di video pembelajaran komputerisasi akuntansi pertemuan yang ke-7. Wah, udah nggak terasa ya, udah pertemuan ke-7, berarti minggu depan kita bakal UTS nih. Tapi tenang, UTS-nya gampang-gampang kok. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang transaksi pada modul pembelian sistem Accurate. Masih bersama saya, Maria Monica Rangkuti. Pada video ini, kalian diharapkan dapat membuat faktur pembelian atas tagihan biaya angkut atau disebut juga as expense of bill, menginput transaksi retur pembelian, menginput transaksi pembelian dengan diskon barang dalam jumlah nominal, menginput transaksi pembayaran pembelian dengan kelebihan dan menggunakannya pada tagihan lainnya, menginput transaksi pembayaran hutang dengan pajak PPh 23 dan PPN vendor asing, lalu menginput pembayaran dalam periode diskon. Transaksi pertama, membuat faktur pembelian atas tagihan biaya angkut atau as expense of bill. Tanggal 20 Januari, perusahaan menerima tagihan dari PT Lintas Benua atas jasa angkut yang digunakan untuk pembelian produk dari Singapura, yaitu sebesar Rp957.558 dengan faktur LB 250. Sebelum tagihan diterima, perusahaan telah melakukan penilaian sendiri mengenai biaya angkut, yaitu sebesar Rp899.072, dan nilai tersebut telah dialokasikan pada harga beli produk. Langkah pertama, klik menu aktivitas, pilih pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Selanjutnya, isikan nama vendornya, isikan nomor invoice, invoice date, ship date, dan ship-nya, lalu pilih tab beban dan ketikkan account number dari biaya angkut, yaitu 5200, lalu isikan amount-nya atau jumlahnya sebesar Rp957.558. Lalu klik beban dari tagihan, lalu isikan nomor faktur, yaitu CS 100001. Transaksi kedua, mencatat retur pembelian. Pada tanggal 20 Januari, perusahaan melakukan retur pembelian ke pemasok glodok elektronik untuk produk AC Changhong CS CO C09P3 sebanyak 1 set dikarenakan ada kerusakan pada produk yang dibeli tanggal 18 Januari 2010 dengan nomor pembelian DE300. Untuk mencatat transaksi returnya, pertama-tama pilih aktivitas, lalu pembelian, lalu retur pembelian. Pada formulir purchase return, pilih nama vendor, isikan nomor retur dan tanggal returnya, lalu isikan nomor invoice di mana barang yang akan diretur tersebut ditagihkan. Lalu isi deskripsi barang yang akan diretur. Pada transaksi ini adalah AC Changhong. Setelah item diisi, maka akan keluar konfirmasi apakah Anda ingin meretur semua barang. Konfirmasi ini berfungsi untuk meyakinkan kalau kita akan meretur semua barang atau hanya sebagian. Jika kita hanya meretur sebagian, maka pilih no. Jika kita akan meretur semua barang, maka pilih yes. Dalam transaksi ini, AC Changhong yang akan kita retur hanya 1 unit, maka pilih no. Lalu isikan 1 pada kolom quantity, lalu pilih simpan dan tutup. Transaksi ketiga, transaksi pembelian dengan diskon barang. Pada tanggal 21 Januari, perusahaan menerima produk yang dipesan tanggal 14 Januari 2010 dengan nomor PO POAR 10-10003 dari pemasok Smart Tools Corporation dalam mata uang US dollar yang disertai oleh tagihannya. Pada tagihan tersebut, perusahaan mendapatkan diskon untuk produk mesin potong besi BND sebesar 0,95 US dollar per set. Mesin potong besi BND ini mempunyai serial number
Berikut serial number yang perlu Anda input pada formulir faktur pembelian. Dalam transaksi ini, biaya angkut dibayarkan langsung ke Smart Tools Corporation dengan rate rupiah 9.850. Ketika barang sudah diterima dan perusahaan sudah menerima tagihan, maka pencatatan tagihan akan kita lakukan di faktur pembelian. Buka formulir faktur pembelian dari menu aktivitas, pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Pilih nama pemasok dan isikan rate transaksinya. Isikan invoice number, invoice date, ship date, dan ship via. Klik pilihan Select PO pada field yang tersedia dan centang nomor transaksi PO AR 10 10003 lalu klik OK. Klik OK pada pesan dalam box yang meminta Anda untuk menginput data serial number produk mesin potong besi BNB. Maka akan keluar masukkan barang MPB atau BNB seri nomor. Pada masukkan nomor seri untuk ditambah, ketikkan MP7709, yaitu nomor seri di mana nomor seri awal dari mesin potong BNB. Centang tambah atau add, lalu ketikkan 15, lalu klik tambahkan. Maka akan keluar 15 nomor seri yang dimulai dari MP7709 dan berakhir dengan MP7723. Lalu klik OK. Lalu pilih tab detail beban dan centang kolom Apply to Item. Pada baris mesin potong besi BNB, ketikkan diskon sebesar 0,95. Lalu pilih simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi keempat, transaksi pembayaran pembelian dengan kelebihan atau overpay dan menggunakan kelebihannya pada tagihan lainnya. Tanggal 18 Januari 2010, perusahaan melakukan pembayaran ke pemasok PT Aneka Furniture untuk nomor faktur AF 0078 sebesar Rp22.500. Atas pembayaran ini, perusahaan membayar melebihi nilai fakturnya, yaitu sebesar Rp374.050. Kelebihan ini akan dialokasikan untuk mengurangi pembayaran hutang berikutnya ke pemasok PT Aneka Furniture, yaitu untuk nomor faktur AF 0100. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer dari rekening BCA. Pada tanggal 21 Januari, perusahaan melakukan pembayaran ke pemasok PT Aneka Furniture lagi untuk nomor faktur yang baru, yaitu AF 0100. Sejumlah nilai fakturnya dikurangi dengan kelebihan bayar yang telah dilakukan. Pada pembayaran ini dilakukan transfer dari rekening mandiri. Nah, jadi adik-adik ada dua tagihan nih. Tagihan pertama sudah dibayarkan namun uangnya berlebih. Kelebihan itu akan digunakan untuk mengurangi pembayaran pada tagihan yang kedua. Nah, bagaimana cara untuk menginput transaksi per transaksinya? Untuk mencatat pembayaran tagihan yang pertama, kita lakukan dari menu aktivitas, pembelian, lalu pilih pembayaran pembelian. Pada formulir purchase payment, isikan nama vendornya, isikan nomor form-nya, form pembayarannya, payment date, check date, dan bank untuk membayar tagihan tersebut. Pada detail invoice, maka akan keluar semua invoice yang terhutang pada PT Aneka Furniture. Kita akan mencatat pembayaran yang pertama untuk invoice nomor AF 0078. Centang pada baris invoice AF 0078. Lalu kita perhatikan jumlah invoice pada kolom amount dan jumlah payment amount itu tidak sama. Jumlah invoice sebesar Rp22.125.950,
Sedangkan jumlah yang kita bayarkan di payment amount yaitu Rp22.500.000. Maka kita kelebihan bayar Rp374.050. Nilai inilah yang kita masukkan ke discount amount dengan mengurangi payment amount-nya. Caranya, klik discount amount, maka akan keluar tabulasi informasi diskon. Kita hanya tinggal mengisikan jumlah diskonnya, yaitu dengan menuliskan negatif atau kita mengurangi payment amount-nya, negatif Rp374.050. Artinya, jumlah yang kita bayarkan kita catat dikurangin agar jumlahnya sama dengan jumlah invoice-nya. Lalu akun diskonnya masukkan ke kelebihan pembayaran pembelian. Lalu klik OK. Setelah itu, pilih simpan dan tutup. Maka transaksi pertama untuk tanggal 18 Januari sudah selesai kita input. Lalu selanjutnya kita akan menginput transaksi pada tanggal 21 Januari 2010. Kita akan membayar, maka kita akan membuka form purchase payment atau pembayaran pembelian. Buka form purchase payment dari menu aktivitas, pembelian, lalu pilih pembayaran pembelian. Pilih nama pemasok, isikan form number, payment date, check date, dan bank. Lalu pilih invoice number yang akan kita bayar. Dalam transaksi ini adalah AF0100. Lalu untuk mencatat kelebihan bayar yang sudah kita lakukan, maka kita lakukan proses sebaliknya dari transaksi tanggal 18 Januari. Jika pada tanggal 18 Januari kita mengurangi payment amount-nya, pada transaksi ini kita akan menambahkan payment amount-nya sebesar selisihnya, yaitu Rp374.050. Caranya, dari discount amount, maka akan keluar tabulasi informasi diskon, lalu ketikkan jumlah diskon sebesar Rp374.050, lalu pilih kelebihan pembayaran pembelian pada akun diskon, dan klik OK. Setelah itu, pilih simpan dan tutup. Maka transaksi tanggal 21 Januari sudah selesai kita input. Transaksi yang kelima, transaksi pembayaran hutang dengan pajak PPh 23 dan PPN vendor asing. Tanggal 25 Januari 2010, perusahaan melakukan pembayaran atas hutangnya ke Joseon Electric Company untuk faktur nomor JS 100001 sebesar 18.531,59 Singapura dollar, termasuk PPN. Rate transaksi saat itu adalah Rp7.000 dan pembayaran dilakukan melalui PANIN Singapura dollar dengan nomor cek 1134 tertanggal 1 Februari 2010. Tanggal 27 Januari 2010, perusahaan melakukan pembayaran ke pihak pemasok atau other cash vendor rupiah atas jasa pemasaran yang dilakukannya, yaitu sebesar Rp15.065.698. Setelah dipotong 4,5% untuk PPh 23, pembayaran dilakukan melalui BCA IDR dengan nomor cek 227 tertanggal 3 Februari 2010. Pada ilustrasi ini, adik-adik harus sudah membayangkan. Pada tanggal 25 Januari, perusahaan membayarkan ke Joseon Electric Company dengan pengenaan pajak PPN. Lalu, pada tanggal 27 Januari, perusahaan melakukan pembayaran ke pihak lain untuk jasa, sehingga dikenakan pajak PPh 23. Lalu, bagaimana ya cara menginput transaksinya? Yuk kita belajar sama-sama. Untuk mencatat transaksi yang dikenakan pajak pada sistem Accurate, kita harus mencatat dahulu nilai transaksi sebesar nilai DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Lalu,
Setelah itu kita input nilai pembayaran pajaknya. Untuk mencatat transaksi tanggal 25 Januari, kita terlebih dahulu mencatat pembayaran kepada Joseon Electric Company-nya. Caranya, buka form purchase payment dari menu aktivitas pembelian, lalu purchase payment atau pembayaran pembelian. Pilih nama vendor, isikan form number, payment date, check number, check date, dan bank di mana kita akan membayar. Lalu klik invoice number yang akan dibayar dan masukkan jumlah pembayaran sesuai nilai DPP-nya. Pada transaksi ini nilai DPP-nya adalah 16.846,9 Singapura dollar. Klik simpan dan baru. Selanjutnya, untuk mencatat nilai PPN, isikan nama vendornya, isikan form number, payment date, lalu centang fiscal payment, isikan check numbernya, check date, pilih bank pembayaran, lalu centang invoice yang akan kita bayar. Dalam transaksi ini, ada selisih nilai dalam pembayaran PPN, yaitu sebesar 5,77 Singapura dollar atau sebesar 40.432,56 rupiah. Hal ini dikarenakan perbedaan rate transaksi saat formulir faktur pembelian dengan rate saat formulir pembayaran pembelian. Ketika pada faktur, rate masih Rp7.024, sedangkan di formulir pembelian, rate-nya sebesar Rp7.000. Nah, selisih tersebut diinput pada discount info. Klik discount info, lalu isikan Rp40.432,56. Lalu pilih akun laba rugi terrealisasi IDR pada field akun diskon. Lalu klik OK untuk menyimpan. Nah, perhatikan, field check amount akan menjadi sebesar 1.684,69 Singapura dollar, sesuai dengan nilai PPN dalam mata uang asing yang harusnya dibayarkan. Lalu, klik simpan dan tutup untuk menyimpan transaksinya. Untuk mencatat transaksi tanggal 27 Januari kepada vendor lain, buka formulir pembayaran pembelian dari menu aktivitas, pembelian, lalu pembayaran pembelian. Pilih nama vendor dengan other cash vendor IDR, isikan form number, payment date, check number, check date, dan bank pembayaran. Lalu centang pada kolom paid di invoice number JJ100, lalu klik kanan pada baris invoice number. Setelah kita klik kanan dan memilih PPh pasal 23, maka akan muncul informasi PPh pasal 23-nya. Pada field nomor, ketikkan 100, dan field PPh pasal 23 ketikkan pilih rate dari PPh pasal 23-nya dalam transaksi ini adalah 4,5%. Lalu klik tanda kalkulator pada sudut kanan bawah, maka nilai PPh pasal 23-nya akan terkalkulasi secara otomatis oleh sistem. Lalu klik OK. Setelah kita memasukkan nilai dari PPh pasal 23-nya, maka nilai yang tersaji pada kolom payment amount adalah nilai setelah dikurangi dengan nilai pajak PPh 23-nya, yaitu sebesar Rp15.065.698. Nah, ketika jumlah payment amount-nya sudah benar, klik simpan dan tutup untuk menyimpan transaksinya. Transaksi ke-6, melakukan pembayaran dalam periode diskon.
tanggal 27 Januari 2010, perusahaan melakukan pembayaran ke Glodok Elektronik atas faktur nomor GE 300. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer melalui Bank Mandiri IDR dan dilakukan dalam periode diskon. Jadi, pada transaksi ini, perusahaan membayar namun masih dalam periode diskon yang telah disetujui oleh Terms and Payment pada Glodok Elektronik. Maka, cara menginputnya adalah sebagai berikut. Formulir pembayaran pembelian dari aktivitas pembelian, lalu pilih pembayaran pembelian. Ini nama pemasok, yaitu Glodok Elektronik, tanggal pembayaran, tanggal cek, dan pilih bank pembayarannya, yaitu Mandiri IDR, lalu centang invoice number yang akan dibayar. Setelah itu, klik kanan pada invoice number yang akan dibayar, dan pilih diskon info. Isikan nilai diskon pada field discount amount atau jumlah diskon sebesar dengan diskon anjuran pada informasi diskon. Lalu pilih HPP elektronik pada field akun diskon dan klik OK untuk menyimpannya. Maka, jumlah diskon yang kita masukkan pada informasi diskon akan otomatis diinput oleh sistem pada discount amount. Setelah itu, klik simpan dan tutup untuk menyimpan transaksinya. Nah, demikian transaksi-transaksi yang mungkin terjadi pada modul pembelian di sistem Accurate. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan, dapat ditanyakan langsung melalui WhatsApp Group atau Google Classroom. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat!